Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Alfitri. Di sini saya akan mengerjakan backup UAS untuk MK Ilmu Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis keputusan. Nah, di sini PPT-nya itu dari Ibu Sri Wulandari. Nah, langsung saja. Analisis keputusan itu outline materinya ada tiga ya di sini. Yang pertama itu ada komponen-komponen pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan dengan probabilitas. Nah, di sini kita lanjut ke outline materi yang pertama. Itu ada komponen-komponen pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu ada keadaan ilmiah atau states of nature. Terus ada tabel hasil atau payoff tables. Nah, keadaan ilmiah itu adalah peristiwa aktual yang dapat terjadi di masa depan, sedangkan tabel hasil itu adalah cara untuk mengorganisasi suatu situasi keputusan, termasuk hasil dari keputusan yang berbeda, dengan adanya beragam keadaan alamiah. Nah, di bawah ini adalah contohnya tabel hasil dari keadaan ilmiah keputusan 1 sama 2 ya. Nah, lanjut di sini ada pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Seorang investor akan membeli salah satu dari tiga jenis real estate. Investor harus memutuskan antara bangunan apartemen, kantor, dan gudang. Keadaan alamiah di masa depan yang akan menentukan berapa banyak laba yang akan didapatkan investor adalah keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi buruk. Nah, di sini udah dibikin tabelnya, ada tabel keputusan pembelian, terus keadaan ilmiahnya itu kondisi ekonomi baik, kondisi ekonomi buruk. Nah, di sini keputusan pembelian itu ada bangunan apartemen, bangunan kantor, dan gudang. Nah, kriteria pengambilan keputusan itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada kriteria maksimaks, kriteria maksimin, kriteria minimax regret, kriteria Hurwitz, kriteria kemungkinan setara. Nah, di sini kita lanjut ke yang pertama, kriteria maksimaks. Kriteria maksimaks itu menghasilkan hasil maksimum dari yang maksimum, terus bersifat sangat optimis. Nah, di sini kita pakai tabel yang tadi ya, yang di soal. Nah, jadi keputusan kriteria maksimaks itu kan hasil yang paling maksimum. Jadi, kondisi ekonomi baik itu diambil dari yang paling maksimal. Jadi keputusan adalah membeli bangunan kantor diambil dari laba yang maksimum pada keadaan yang terbaik. Jadi diambilnya itu keputusan bangunan kantor karena paling maksimal keadaannya. Terus lanjut di sini ada kriteria maksimin. Kriteria maksimin itu menghasilkan hasil maksimum dari yang minimum. Terus bersifat sangat pesimistis. Nah, dilihat dari yang tabel lagi tadi, ini diambilnya dari yang kondisi ekonomi buruk. Nah, terus dari kondisi ekonomi buruk ini diambil yang paling maksimum. Nah, paling maksimum itu kan berarti 30.000 dolar ya, karena ini minus gitu. Jadi, keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari laba yang maksimum pada keadaan terburuk. Nah, diambil kondisi yang paling maksimumnya itu kondisi ekonomi buruk yang paling maksimum, berarti diambil itu bangunan apartemen. Tuh, jadi selanjutnya itu ada kriteria minimax regret. Minimax regret ini meminimalkan penyesalan maksimum. Nah, terus bisa dilihat di sini dari tabel yang em, keputusan pembelian yang tadi, dan ilmiahnya juga. Jadi nilai minimax regret, nilai yang paling meminimalkan penyesalan maksimum gitu. Tingkat penyesalan maksimumnya itu ada di bangunan apartemen. Jadi keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari pandangan investor akan mengalami penyesalan terkecil gitu. Jadi kondisi ekonomi baiknya itu 50.000 dolar, terus kondisi ekonomi buruknya itu nol kan. Jadi penyesalannya sedikit gitu. Keempat itu ada kriteria Hurwitz. Hurwitz itu kompromi antara kriteria maksimaks dan maksimin dan diberi bobot koefisien optimis. Nah, terus kita lihat di sini tabelnya. Nah, di sini ada rumusnya nilai sama dengan angka terbesar kali A plus angka terkecil dikali 1 min A. Nah, kita langsung hitung aja ya di sini. Jadi,
50.000 dolar dikali 0,4 plus 30.000 dikali 0,6 karena yang dari sini ya satu dibagi sama yang whole wage-nya itu. Nah hasilnya itu 38.000 dolar, 16.000 dolar sama 18.000 dolar. Nah, jadi keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari nilai bobot maksimum. Jadi yang paling besar itu kan yang paling maksimum bangunan apartemen. Jadi diambilnya keputusannya membeli bangunan apartemen. Nah, selanjutnya itu ada kriteria kemungkinan setara atau Laplace. Laplace itu mengalihkan hasil keputusan untuk setiap keadaan alamiah dengan bobot yang setara. Nah, kita lihat di sini. Jadi dikaliinnya itu sama 0,50 ya, karena di Laplace itu untuk mengalihkan hasil keputusan untuk setiap keadaan alamiah dengan bobot yang setara. Nah, setelah dihitung dari yang soal ini, kondisi ekonomi baik sama kondisi ekonomi buruknya udah dikalkulasiin, udah dihitung semuanya. Nah, putusan yang paling maksimal itu untuk membeli bangunan apartemen juga karena ini paling besar 40.000 dolar gitu. Jadi keputusan adalah membeli bangunan apartemen diambil dari nilai bobot maksimum. Nah, ini ada rangkuman hasil kriterianya. Kriteria Maximax itu bangunan kantor. Maximin bangunan apartemen. Minimax Regret bangunan apartemen. Burbage bangunan apartemen. Kemungkinan setara juga bangunan apartemen. Jadi keputusan yang paling dominan adalah keputusan yang mempunyai hasil lebih baik dibandingkan keputusan lainnya di bawah setiap keadaan alamiah. Jadi keputusan paling dominannya adalah untuk membeli bangunan apartemen. Tuh. Dan sekian penjelasan tentang analisis keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah. Udah, Bu. Stop, stop. Udah. Udah. Udah di stop.